Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Ardiansyah dari kelas 11 MIPA 2 ingin menjelaskan materi tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk memahami makna sesuatu, terlebih dahulu harus dipahami dulu konsep-konsepnya. Demikian pula halnya jika kita hendak memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi suatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkontonasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperhatikan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, konsep kewilayahan, dan konsep sosial atau politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. 1. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap laut. 4. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Pancasila, kedua UUD NRI tahun 1945, ketiga Sang Suka Merah Putih, keempat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kelima Bahasa Indonesia, keenam Sumpah Pemuda. Konsep terakhir yang tercangkup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah patriotisme. Patriotisme merupakan salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-segalanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Adapun ciri-ciri patriotisme di antara sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, berjiwa pembaharu. Yang terakhir, tidak kenal menyerah. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulannya yaitu A. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya menyejahterakan bangsa. B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan, sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan tetapi justru persamaannya. C. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Memiliki tata krama atau kerahmatamahan. Sejak dahulu, bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan, dan perangai-perangai lain yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia. F. Letak wilayahnya yang sangat amat strategis, yaitu di posisi silang dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. G. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Misalnya pantai-pantai di Bali, pantai Kutai, pantai Sunur, dan sebagainya. Di Sumatera, Danau Toba, Jawa Barat, Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Gunung Tangkuban Perahu. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. H. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur, yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Selain Candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai keajaiban dunia lainnya, yaitu Pulau Komodo. I. Wilayahnya sangat luas, yaitu 5.193.250 km persegi yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. J. Tanahnya yang amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Yang pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan Kesatuan Negara NKRI mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan negara kita. Selain dalam aspek pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa juga memegang peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan bangsa dan negara lain. Bangsa dan negara lain menghormati bangsa dan negara kita, serta tidak akan berani mencampuri urusan negara kita. Bangsa dan negara kita tidak akan mudah dipecah belah dan diinjak-injak oleh negara lain jika seluruh lapisan masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. B. Geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. C. Munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berkemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat, dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu, padu, dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.